Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak dosen yang sama-sama kita hormati, teman-teman kelas A yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam tatap maya dalam diskusi mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita yaitu kelompok 2 yang berjudul tentang eh, proses inovasi pendidikan yang insya Allah nanti akan disampaikan pematerinya oleh Ibu Mas Ayu dan didukung oleh Pak Nuryanto dan Pak Taufik. Mari kita awali kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kami harapkan kepada teman-teman yang lain, kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang berkaitan dengan proses inovasi pendidikan. Kepada Bu Mas Ayu, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada pada siang hari ini, pagi hari ini yang berjudul inovasi proses pendidikan. Itu saja Terima dari kasih saya. Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki. Kita mulai saja Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar ya Pak ya? Proses inovasi pendidikan. Difusi dan diseminasi inovasi. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, produk, atau praktek baru dari satu individu ke individu lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain dalam suatu sistem sosial. Sedangkan diseminasi inovasi adalah proses penyebaran informasi dan pengetahuan tentang inovasi secara terencana dan terarah kepada target audiens. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter inovasi, karakteristik individu atau kelompok, karakteristik sistem sosial, dan strategi difusi. Aspek dalam difusi inovasi mencakup sifat, tujuan, proses, saluran komunikasi, dan tingkat kontrol. Sedangkan diseminasi inovasi mencakup terencana dan terarah, penyebaran informasi dan pengetahuan tentang inovasi, dilakukan secara terstruktur oleh agen pembaharu, saluran komunikasi yang dipilih dengan cermat untuk target audiens, tinggi karena prosesnya direncanakan dan dikendalikan, serta adanya kampanye edukasi tentang program kesehatan baru. Proses keputusan inovasi yaitu serangkaian aktivitas yang dilalui oleh individu atau suatu sistem sosial dalam menerima atau menolak suatu inovasi. Proses ini dimulai dari awareness atau kesadaran tentang adanya inovasi. Mas Ayu, maaf, presentasinya ditampilkan Bu. Maaf Pak, saya pakai pakai HP Pak, bisa di Bapak saja yang share-nya. Oke. Ya. Saya tunggu sebentar ya Pak. Yang analisis terhadap ini Pak, kehadiran siswa. Ketiga, slide keempat atau kelima gitu. Proses keputusan inovasi. Nah ya, itu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Proses keputusan inovasi yaitu serangkaian aktivitas yang dilalui oleh individu atau suatu sistem sosial dalam menerima atau menolak suatu inovasi. Proses ini dimulai dari awareness, kesadaran tentang adanya inovasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses persuasi atau membentuk sikap, pengambilan keputusan, menerima atau menolak,
implementasi atau penerapan, dan konfirmasi atau penegasan terhadap keputusan. Karakteristik utama proses keputusan inovasi meliputi 1. Ketidakpastian, 2. Keterlibatan aktif, 3. Pertimbangan multidimensi, 4. Proses yang berkelanjutan. Proses keputusan inovasi. Dalam proses ini, menurut Rogers, membagi proses ini menjadi 5 tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Proses inovasi pendidikan. Inovasi adalah gagasan produk atau praktik baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilalui individu atau organisasi dalam menerima dan menerapkan inovasi pendidikan. Tahap-tahap proses inovasi adalah 1. Pengetahuan, 2. Persuasi, 3. Keputusan, 4. Implementasi, dan 5. Konfirmasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi yaitu karakteristik inovasi yang terdiri dari kompleksitas, kompatibilitas, dan manfaat relatif dari inovasi. Kedua, karakteristik individu yang mencakup sikap, nilai, dan pengalaman individu. Yang ketiga, karakteristik sosial yang mempengaruhi norma, pengaruh sosial, dan struktur jaringan sosial. Strategi untuk meningkatkan keberhasilan inovasi. 1. Memahami kebutuhan dan konteks. 2. Membangun kepemimpinan dan dukungan. 3. Menyediakan pelatihan dan sumber daya. 4. Memantau dan mengevaluasi. Jadi kesimpulannya, dari proses inovasi pendidikan adalah proses yang kompleks dan dinamis. Memahami proses ini penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan inovasi. Ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan inovasi. Itu saja presentasi ini. Saya kembalikan ke Pak Zaki. Silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih Bu Masayu yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini yang berkaitan dengan proses inovasi pendidikan. Untuk selanjutnya adalah bagaimana teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat atau yang lain sebagainya. Kami persilahkan. Ya, kami persilahkan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau gagasannya atau pendapatnya yang berkaitan dengan proses inovasi pendidikan. Kami silakan. Mungkin dilanjut dulu kali Pak Jaki. Oke, teman-teman, di dalam proses inovasi pendidikan ini dikatakan di sini bahwa tiada pekerjaan yang lebih susah merencanakannya, lebih meragukan akan keberhasilannya, lebih berbahaya dalam mengelolanya daripada menciptakan suatu pembaharuan. Apabila lawan telah merencanakan untuk menyerang inovator dengan mengarahkan kemarahan pasukannya, sedangkan yang lain hanya bertahan pada kemalasannya, maka inovator beserta kelompoknya seperti dalam keadaan terancam. Bahwa dalam kata-kata ini yang penting adalah kemauan dari semua stakeholder yang ada di sekolah apabila kita ingin melakukan inovasi atau perubahan, yaitu
kata kuncinya kemauan dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik guru, siswa, orang tua siswa, yayasan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk melakukan perubahan atau inovasi kata kuncinya adalah berkeinginan atau ada kemauan yang tinggi, ada kemauan yang atau semangat yang tinggi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam dunia pendidikan atau sistem pendidikan di sekolah kita atau di negara kita. Karena memang kalau kita lihat bahwa inovasi-inovasi itu sudah banyak dilakukan oleh baik itu pemerintah, sekolah, atau yayasan. Namun inovasi itu tidak bisa berjalan, tidak bisa dilaksanakan karena stakeholder yang ada tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Nah, itu tambahan dari saya dari presentasi pada siang pagi hari ini. Ya, teman-teman sekalian kami persilakan. Ya, kami persilakan. Pak Nuryanto mungkin mau menambahkan. Sudah cukup, Pak. Cukup. Pak Dilanjut Taufik, kelompokannya aja, Pak. Mungkin dilanjut. kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri saja untuk kelompok 2 ini. Kita lanjut ke kelompok 3 dengan materi yang berbeda. Sekali lagi kami tanyakan kepada teman-teman, ada pertanyaan tentang proses inovasi pendidikan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Masayu. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada, kami sudahi saja diskusi kelompok 2 pada pagi hari ini. Kita berlanjut atau eh, memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3, biar nanti bisa kelompok 5 presentasinya. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3, Bu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum, Pak Awas. Dah hadir Pak Awas.
Sepertinya belum hadir semua. Pak Jaki, kelompok 3. Gimana kelompok 3? Kelompok 5 deh, kelompok 5 yang sudah siap. Tadi Bu siapa tuh? Bu Wenti ya? Iya, Pak. Ya kan Bu Iya, Wenti, Pak. kelompok 5. Kelompok 3 tolong dipanggilin ya. Kelompok 5, Bu Wenti, mangga. Iya, Pak. Pak Barli yang presentasi sekarang, Pak. Untuk kelompok 5 perwakilan. Oh, Tes, tes. ya, Jelas, oke, Pak? lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya cintai, kawan-kawan seperjuangan, PPJ, PAI, Syekh Nurjati Cirebon, kelas A. Pada pagi hari ini, saya mewakili kelompok 5 dalam mata kuliah ini. Ingin menyampaikan materi, yaitu konsep model inovasi pendidikan. Nah, sebagai tugas mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa materi kami terbagi menjadi 2. Seperti yang bisa dilihat di slide. Slide-nya dipasang nggak? Kalau bisa ditampilin, Pak. Hampir Pak, oke, saya jadikan co-host dulu ya, Pak Barli. Tapi kayaknya saya nggak bisa deh, Pak. Coba yang lain yang bisa. Udah ada kok slide-nya. Pak Siapa Rahmat nih? pakai Siapa yang laptop mau nggak? saya jadikan co-host kelompok 2? Nggak nih, saya kirim ya Kelompok 5. slide-nya. Saya pakai Itu handphone. slide-nya. Rahmat Itu slide-nya pakai saya kirim. laptop nggak Pak Rahmat? Slide-nya udah saya kirim di grup ya. Kalau bisa ditampilkan di monitor, Pak, biar teman-teman bisa lihat. Saya kirim di grup udah, Pak. Ntar saya nanti kirim share screen aja dari sini.
Yang jadi co-hostnya siapa, Pak Ahmad? Di kelompok 5. Kemarin sih kita sepakatannya Bu Wenti. Iya, Pak. Bisa nggak ini di-upload slide-nya? Pakai HP ini, Pak. Nggak bisa minta Saya juga tolong, pakai Pak. saya juga pakai HP nih. Pak Zaki bisa minta tolong atau Pak Bambang? Pak Bambang. Sama saya saja, sama saya saja. Oh iya, Pak. Maaf ya. Sudah saya jadikan kelas Pak Rahmat. Silakan mau presentasi. Menampilkan presentasinya, PPT-nya. Sudah ada belum? Kelihatan, Pak Barli? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Kelihatan. Ya. Benar ya itu ya, benar. Oke. Ya, seperti judulnya, kita lihat konsep model inovasi pendidikan, mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan dengan dosen Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, MAG. Kami berempat, isi kelompoknya, insya Allah kita akan mulai langsung. Boleh next. Oke. Untuk konsep model inovasi pendidikan ini dalam materi ini kami bagi dua. Yang pertama, perencanaan inovasi, berikan contoh. Yang pertama adalah konsep model inovasi pendidikan adalah konsep yang meliputi aktivitas melibatkan pembaharuan dan perubahan yang positif dalam pelaksanaan kurikulum dan aktivitas kurikulum yang berkaitan dengan kurikulum di peringkat sekolah. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan dan dapat berupa apa saja, baik produk maupun sistem. Konsep model inovasi pendidikan yang mencakup perencanaan inovasi pendidikan merupakan suatu kerangka kerja yang membantu pemerintah atau penyelenggara pendidikan atau pengguna pendidikan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melaksanakan inovasi pendidikan yang efektif dan efisien. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan serta mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah pengelola pendidikan di dunia pendidikan. Ya. Sebetulnya Pak, ini intinya ya, dalam dunia pendidikan, dalam instansi pendidikan pasti mendapatkan tantangan atau problem. Nah, untuk memecahkan problem tersebut, solusinya adalah dengan inovasi pendidikan. Dan ini pasti akan ada dalam setiap instansi. Karena setiap instansi, baik lingkup kecil, sekolah, negara, pasti memiliki problem dan harus diselesaikan problemnya dengan cara inovasi pendidikan. Nah, untuk membuat inovasi pendidikan yang baik, maka kita harus ada perencanaan. Perencanaan ini sangat penting ya. Harus diidentifikasi betul masalahnya apa. Jangan sampai belum jelas masalahnya sudah
lakukan solusinya. Kemudian membuat visi misi yang benar. Kemudian mengembangkan konsep inovasi. Harus ada ide atau gagasan baru, karena berjalannya waktu juga pasti inovasi ini harus kita lakukan, gitu. Karena waktu berganti, tantangan yang baru pun akan terjadi. Gitu. Kemudian setelah diinovasi, kita lakukan evaluasi. Setelah inovasi, evaluasi gimana? Apakah inovasi pendidikan kita ini sudah benar atau belum maksimal? Oke. Lanjut, Pak. Ini kita kasih contoh di Amerika. Kita melihat ada sebuah inovasi pendidikan di Amerika, yaitu inovasi pendidikan mereka sekarang tuh lebih berfokus kepada penjurusan dan pembentukan karakter. Ya. Jadi dari sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sekolah tinggi, di sana fokusnya kepada penjurusan, yaitu bakat dia di bidang apa. Kemudian pendidikan karakter. Dan ini yang dipakai juga dalam kurikulum kita terbaru, kurikulum Merdeka ini. Umur ini juga arahnya ke situ, yaitu penjurusan sang anak, peserta didik, dan juga pendidikan karakter dia seperti apa. Gitu. Yang lain nanti akan menyusul. Lanjut, Pak. Nah, begitu juga di Indonesia nih. Di Indonesia ini kita juga diskusi, satu kelompok kemarin, kita lihat ada beberapa contoh-contoh inovasi pendidikan, ya. Di antara lain di pondok pesantren tempat saya mengajar sendiri di Temboro, Jawa Timur, itu dulu benar-benar menganut sistem pendidikan salaf yang belum terstruktur seperti sekarang, gitu. Jadi hanya ustadz-ustadz, kiai-kiai membuka majelis, nanti santrinya siapa yang mau ikut sini, siapa yang mau ikut sana, bebas. Tidak ada jadwal pelajaran, tidak ada jam pelajaran, tidak ada target, tidak ada ujian, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, tuntutan dari wali-wali santri pun ingin anaknya ada jenjang pendidikan yang lebih teratur, gitu. Maka Pondok Pesantren Al-Fatah melakukan inovasi pendidikan, merubah menjadi sistem yang lebih modern lah. Sistem yang modern, yaitu ada jadwalnya, ada targetnya, ada absennya, ada ujiannya, dan lain sebagainya. Ini menurut kami menjadi contoh inovasi pendidikan. Begitu juga contoh kedua di Bandung, bahwa setiap santri yang melanggar hanya diberikan surat, ya, tidak ada follow up, ya, atau kelanjutannya lagi. Kemudian dibuat inovasi pendidikan, ada hukuman yang namanya wajib pondok. Nah, yang sudah dapat peringatan tingkat kedua, mereka diharuskan mengikuti program mondok, ya, di sekolah selama 1 minggu. Jadi dia nggak boleh pulang selama 1 minggu. Dan ini terlihat lebih efektif. Dan saya rasa dimanapun akan membuat ini, di semua instansi pendidikan, begitu ada masalah tertentu, mereka akan merumuskan inovasi, kemudian membuat inovasi tersebut, kemudian evaluasi. Seperti itu. Kesimpulannya, inovasi pendidikan merupakan inovasi saja, produk atau sistem. Model inovasi pendidikan yang akan dibahas, yang tadi udah kita contoh, yaitu di Amerika dan di Indonesia sendiri. Gitu. Ya, betul. Bahkan kalau lingkupnya kita luaskan lagi, bisa satu negara melakukan inovasi pendidikan, seperti kurikulum-kurikulum yang berganti di kita, ada kurikulum berbasis kompetensi dulu, kemudian diganti
Kurtilas, sekarang Kumar. Ini juga merupakan contoh-contoh inovasi pendidikan yang jangkauannya lebih luas, contoh yang lebih luas gitu. Yang paling sederhana adalah di sekolah kita masing-masing. Bahkan kalau saya boleh nambahkan, pendidikan secara luas lagi Islam juga pernah melakukan inovasi. Gitu. Jadi ketika awal-awal Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis, gitu. Karena khawatir tercampur antara Quran dan hadis dalam tulisan-tulisan sahabat dengan minimnya fasilitas ketika itu. Nah, setelah banyaknya penghafal Al-Quran, kekhawatiran akan bercampurnya antara Quran dan hadis sudah tiada, maka Rasulullah SAW mengadakan inovasi pendidikan, yaitu sekarang tulislah hadis. Sekarang udah boleh menulis hadis. Karena kalian sudah banyak yang hafal Quran, maka tidak khawatir lagi tercampur. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait inovasi pendidikan, baik langkah-langkah yang harus dilakukan maupun contoh-contoh yang sudah ada yang bisa kita tiru. Cukup sekian, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut Pak Bari. Mungkin di teman bahkan silakan, atau teman-teman yang bukan kelompok 5 ingin bertanya, menanggapi, boleh juga. Eh, boleh bertanya Pak Barli Boleh, dengan boleh, Pak boleh. Jaki. Jadi konteksnya biar diskusi ini bisa hidup ya. Jadi saya akan coba Siap. untuk melempar satu pernyataan ya, atau mungkin juga ini disebut sebuah indikator. Artinya begini, ketika kita melakukan sebuah inovasi terhadap lembaga-lembaga terkait apapun yang ada di lembaga tersebut, tentu kita juga mesti membuat sebuah mapping terkait dengan indikator pencapaian yang akan dicapai. Jadi artinya gini, seberapa jauh ataukah apakah kita sudah membuat titik-titik sebagai indikator terkait perubahan apa yang kita jadikan sebagai inovasi atau model inovasi di lembaga tersebut. Sebab kalau tidak ada indikator itu, artinya nanti tidak ada bahan untuk evaluasi ke depannya. Nah, bagaimana tadi contoh dari kelompok 5, ada beberapa contoh di Temboro ya, di Temboro yang awalnya hanya salafi biasa, tidak ada program yang khusus dari pemerintah, barangkali tidak tersinergi. Nah, setelah memahami terkait manajemen inovasi dari internal ya, dari internal pesantren tersebut, apakah sudah di Temboro ini melakukan atau membuat sebuah indikator-indikator sebagai dasar nanti ke depannya itu akan ada evaluasi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan tadi kelompok kelompok Pak Jaki, kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? 2, kelompok 2. Ya, ya. Kelompok 2 itu eh, pembahasan terkait inovasi itu kalau bisa sih menurut saya ya dijabarkan secara
detail terkait inovasi itu modelnya seperti apa, terus pencapaiannya bagaimana, sehingga sehingga di situ kita bisa punya bacaan, ya, yang tadi seperti seperti kelompok 5, bacaan ini adalah sebagai indikator yang nanti kita bisa jadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi terkait inovasi tersebut. Sudah sejauh mana pencapaian-pencapaian yang sudah dilaksanakan. Kira-kira begitu. Terima kasih, silakan. Yap. Kelompok 5 dulu ya. Boleh, boleh. Kan tadi Pak Bambang nanyanya juga kelompok 5 dulu. Ah, adapun di Temboro, apa namanya, poin-poin untuk mengidentifikasi keberhasilan ketika kita melakukan evaluasi tentu telah kita buat gitu. Jadi ketika sistem SAF yang belum terkoordinasir dengan baik, itu terjadi banyak masalah lah, sehingga anak nggak selesai belajarnya karena dia suka pindah-pindah. Kemudian pendataan jumlah kita juga nggak jelas berapa santri di sini nih gitu, karena mereka bisa keluar masuk dengan bebas. Maka kita buatlah poin-poin, ya, tanda keberhasilan kita, yaitu pertama pendataan menjadi jelas. Yang kedua, jumlah santrinya semakin meningkat ketika telah dibuat inovasi pendidikan ini. Kemudian yang ketiga, guru-guru semakin semangat. Tapi bohong, bohongan. Cuma bohongan. Ya, seperti itu di antara tanda-tanda atau poin-poin yang harus kita capai sehingga memudahkan ketika evaluasi nanti. Dan itu terbukti, Bapak. Setelah kita buat sistem yang rapi, apalagi ada sinergi dengan pemerintah, sekarang kita ada Sanawiyah dan Aliyah, MI, Sanawiyah dan Aliyah di bawah Kemenag tentunya, maka poin-poin tadi tercapai. Jumlahnya dari zaman dulu hanya 1000-an, ketika masih sistem salaf itu, sekarang menjadi sudah 20.000. Begitu. Kemudian pendataan lebih baik, administrasi lebih baik, pengaturan lebih baik. Alhamdulillah ketika dievaluasi dapat semualah target-target atau poin-poin yang kita petakan sebelum melakukan inovasi. Terima kasih Pak Bambang. Oke, tadi Pak Bambang, Pak, pertanyaannya Pak untuk kelompok 2. Maaf. Ya, sebetulnya ini sih sama sama aja ya, artinya baik kelompok 2 maupun kelompok 5 itu terkait dengan manajemen inovasi itu kan tentu kita juga harus membuat sebuah indikator ya, indikator pencapaian sebagai nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasan di awal dari kelompok 2 itu kan itu penjelasan teori. Jadi kita sebetulnya di samping teori itu butuh terkait implementasi yang sudah dilaksanakan ya sebagai sebagai sebuah sampel atau sebagai sebuah katakanlah sebagai pilot project ya, pilot project, karena jujur begini, kalau kita ngomongin inovasi 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 manajemen inovasi dan sebagainya itu kan terkait bagaimana cara sebuah lembaga itu membuat sebuah project ya, sebuah project untuk membuat sebuah perubahan. Tentu perubahan di sini artinya adalah perubahan mengarah kepada satu hal yang lebih baik. Bahkan perubahan di sini diharapkan nanti menjadi sebuah pilot project
dan bisa dilihat dan bisa kalau bahasa saya itu ATM ya, bisa diamati, bisa ditiru, bisa dimodifikasi oleh lembaga-lembaga lain. Jadi mampu menjadikan inovasi itu sebagai sebuah eh, katakanlah sebagai sebuah inspirasi ya buat buat lembaga-lembaga lain baik di sekitar maupun di tempat yang jauh barangkali. Nah, tentu di sini tadi kelompok kelompok dua ya Pak Jaki dan kawan-kawan tidak ada bentuk implementasinya seperti apa sehingga tadi yang saya tanyakan sebagai sebuah indikatornya juga tidak diurai. Nah, kalau kalau berkenan mangga kita coba review terkait indikator tersebut sehingga nanti bisa menjadikan bahan sebagaimana tadi kelompok 5 bahan evaluasi sehingga ke depan itu akan terus menjadikan inovasi itu sebagai sebuah project yang long life, yang jangka panjang, ya setidaknya jangka menengah itu bisa terlaksana. Kira-kira seperti itu ya Pak Jaki dan kawan-kawan kelompok 2, apakah bisa menangkap yang saya Ya. sampaikan gitu kira-kira. Oke, Terima kasih. makasih Pak Bambang. Makasih Pak Bambang tentang indikator-indikator yang apa namanya menjadikan keberhasilan sebuah proses dari inovasi pendidikan adalah eh, memang di sini tidak disampaikan, namun di sini juga ada juga yang kita sampaikan juga tadi tentang proses inovasi pendidikan. Atau contoh inovasi pendidikan, ya pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis games atau pembelajaran jarak jauh. Ini salah satu dari inovasi proses inovasi pendidikan. Di situ Pak Bambang di sini ada juga tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan keberhasilan inovasi. Ya, di situ disampaikan bahwa memahami kebutuhan dan konteks. Bagaimana menentukan kebutuhan dan kesiapan individu organisasi untuk menerima inovasi. Ya, karena memang inovasi itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu perubahan yang tadinya memang belum bisa diterima oleh eh, stakeholder yang ada. Dengan ada inovasi itu perlu ada proses yang tidak langsung serta-merta dilaksanakan. Nah, tadi kan ada juga tahapan-tahapan proses inovasi, ada pengetahuan, artinya stakeholder itu harus apa namanya, harus lebih tahu lebih banyak lagi tentang perubahan atau inovasi. Ada tahapan persuasi, ya, ada tahapan keputusan. Jadi semua itu bisa kita jadikan sebagai model atau bagaimana untuk melakukan proses dari inovasi pendidikan. Jadi sekali lagi proses inovasi pendidikan itu tidak serta-merta bisa langsung diterima oleh stakeholder yang ada. Jadi butuh proses, butuh waktu, butuh pemahaman yang apa namanya komprehensif sehingga stakeholder yang ada bisa menerima perubahan-perubahan tersebut. Itu Pak Bambang. Itu penjelasan dari saya. Mungkin Pak Nurianto atau Pak Taufik atau Bu Mas Ayu bisa menambahkan pertanyaan dari Pak Bambang ini. Terima kasih. Ya kan Bu Mas Ayu mau menambahkan atau Pak Nurianto? Cukup Pak Aki. Bu Mas Ayu silakan. Gimana Pak Bambang? Jawaban dari kami tentang indikator-indikator itu yang tadi Bapak tanyakan. Ya, sebetulnya gini Pak, kalau kita urai lebih detail, ya lebih detail gitu kan, seharusnya itu ada sebuah jawaban yang lebih lebih signifikan barangkali ya. Artinya jawaban itu betul-betul mampu mengurai secara detail terkait dengan
indikator yang kita maksud. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebetulnya eh, konteks inovasi itu tidak lepas dari beberapa faktor ya, beberapa faktor. Jadi artinya kita harus memiliki satu pedoman khusus tentang bagaimana membuat sebuah perencanaan yang digerakkan dan menjadi sebuah implementasi yang kedepannya itu harus selalu diadakan sebuah evaluasi. Sehingga evaluasi-evaluasi yang apalagi evaluasi di sini bersifat sustainable ya, bersifat lanjut ya, lanjut terus. Sehingga di situ nanti akan mampu mempetakan apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah didapat dan apa saja eh, item-item yang notabene-nya belum atau menjadi PR untuk selanjutnya. Saya kira cukup Pak Jaki, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain atau mungkin ke kelompok kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, Pak Bambang, makasih karena keterbatasan waktu juga nih. Udah jam 11 lewat 2. Kelompok 3 belum belum presentasi nih kelompok 3 supaya jadi kelompok 5 sudah. Eh, Kelompok 3 silakan. siap, Pak Bambang. Itu PPT-nya dikirim ke Pak Bambang ya? Kelompoknya siapa aja Pak Aus? Ya, Kelompoknya siapa aja kelompoknya? saya sama Pak Opai, Pak Mayudin, sama Pak Toha. Hmm. Ada semua di grup apa di Zoom ini. Bentar. Pak Toha ada gak Pak Toha? Nggak ada ya? Tadi sih sudah sama Pak Opai, sudah nyambung. Kelompok 6 udah siap belum kelompok 6? Kelompok 6 Belum, Pak. belum siap. Belum. Punya saya, punya saya saja Pak. Itu udah dikirim ke WA-nya Pak Jaki. Atau saya bikin co-host aja gitu. Saya jadikan co-host ya Pak Aus ya. Ya silakan Pak Aus, sudah saya jadikan co-host. Udah ada berarti ya? Oke, lanjut Pak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ya. Saya bersama Pak Opai Suparman, sama Pak Mayudin, sama Pak Toha. Insya Allah dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas presentasi karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita ke pengertian inovasi pendidikan yang kemarin sudah dibacakan bahwa inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Nah, nah,
Kata kerjanya innovo, yang artinya membaharui dan mengubah. Inovasi ialah satu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Sedangkan menurut KBBI, inovasi dapat diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Misal seperti gagasan, metode, atau alat. Jika ditinjau secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Jadi kesimpulannya inovasi pendidikan adalah di mana terdapat suatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan menjawab dan memecahkan suatu permasalahan berupa ide ataupun tindakan. Nah, selanjutnya pembahasannya karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Corak tingkah laku, tanda khusus. Inovasi pendidikan ialah satu ide barang yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, memecahkan masalah pendidikan. Everett M. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut ya. Pertama ada keuntungan relatif. Nah, ini berarti dari karakteristik inovasi itu bisa dimasukkan beberapa kategori untuk keuntungan relatif. Ya. Yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi atau mungkin dari faktor status sosial, ya, atau bisa sebut kita gengsi ya, kesenangan, kepuasan atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan, eh, makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi tersebut. Nah, yang kedua, kompatibel, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, nah, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima tersebut. Yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran atau untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat, reliabilitas, ialah dapat dicoba atau tindaknya suatu inovasi oleh penerima. Nah, suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima, dapat diamati atau observability, ialah mudah tindaknya diamati suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati dan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nah, pendapat cepat atau lambatnya inovasi diterima. Nah, Zeltman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut tersendiri. Ya, atribut inovasi tersendiri, ya, inovasi itu sendiri. Suatu inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Untuk memperjelas kaitan antara inovasi dengan cepat lambatnya proses penerimaan atau misalnya disebut dengan adopsi. Nah, maka eh, bisa kita lihat secara singkat atribut inovasi yang ditemukan Zeltman sebagai berikut. Pertama, inovasi akan timbul melalui atribut pembiayaan. Cepat lambat penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan. Baik pembiayaan pada awalnya atau penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya atau pemeliharaan. Yang kedua, ada sistem balik modal atau bisa disebut dengan return of
to investment. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Yang ketiga, efisien. Inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah. Yang keempat, mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima oleh klien. Yang kelima, kompatibilitas. Cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau value warga masyarakat. Nah, kompleksitas inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat. Status ilmiah suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang suka dimengerti akan suka digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Nah, 8. Kadar keaslian. Warga masyarakat dapat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Ya, itu bisa disebut inovasi kalau hal-hal tersebut adalah mungkin baru. Ya. Ya. Selanjutnya dapat dilihat kemanfaatannya. Inovasi bisa dilihat dari ada manfaat atau tidaknya. Ya. Suatu inovasi yang hasilnya mudah dimanfaatkan, ya, cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati atau yang kurang dimanfaatnya akan eh, lama diterima oleh masyarakat. Ya. Yang 10 dapat dilihat batas sebelumnya. Suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Kualitasnya berarti ya. Dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada keterlibatan secara sasaran perubahan inovasi dapat mudah diterima apabila masyarakat diikutsertakan dalam setiap proses yang dijalankan. Nah, selanjutnya hubungan interpersonal. Nah, maka jika hubungan interpersonal baik dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi dengan hubungan yang baik, maka eh, menentang akan menjadi bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Nah, selanjutnya kepentingan umum dan pribadi. Ya. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditujukan pada kepentingan kelompok seorang saja. Selanjutnya penyuluh inovasi. Untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi dapat eh, kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi yang diperlukan. Jumlah orang akan menjadi penyuluh inovasi tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif yang digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan. Proses misalnya memerlukan perubahan atau pembaharuan ya, kegiatan belajar tersebut. Jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, program pembaruan yang dilaksanakan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Sekalipun demikian, fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika guru atau pelaksana pendidikan sebagai sarana perubahan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi, tidak merasakan perlu adanya perubahan pada dirinya, tidak perlu atau tidak bersedia menerima bantuan dari luar atau dari yang lain, tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha pembaharuan. Ya. Nah, maka strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain. Jadi ada strategi eh, beberapa strategi untuk menerapkan strategi yang lainnya. Selanjutnya strategi bujukan atau rujukan, maaf ya.
Strategi rujukan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi rujukan, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran pembaruan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan atau mendorong atau mengajak, ya, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya dari pembicaraan saya bahwa karakteristik inovasi pendidikan adalah karakter atau ciri khas inovasi pendidikan yang eh, merupakan suatu ide atau barang atau metode yang bisa dirasakan, bisa diamati oleh seseorang atau kelompok masyarakat berupa hasil invensi atau hasil discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Monggo, barangkali ada yang bisa atau ada yang bisa ditanyakan. Dan ini mohon maaf, saya punya 4 anggota ya, tapi mungkin tidak diurus semua. Sekalian saya mohon maaf, ini nanti eh, kita diskusi ya. Silakan. Sudah Pak Zaki? Udah, Pak. Ya kan Ya. yang mau bertanya, mau menyampaikan pendapatnya. Izin Pak Jaki, Pak Ahmad. silakan Pak Rahmat. Ya, sekedar memeriahkan saja saya. Bang deh. Pak Aus ya, Ya. bukan bukan pertanyaan, tapi saya sharing saja untuk sedikit menambahkan.
Jujur kalau misalkan kita fokus kepada metode dan berbagai macam apa pemahaman seperti tadi, itu saya sendiri bingung gitu. Serius. Ya, Banyak sekali itu ya metode-metodenya. Memang yang saya pahami mengenai inovasi pendidikan khususnya kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan itu sudah dipresentasikan tadi sama Pak Barli tadi, bahwa saya bisa menyimpulkan inovasi itu terjadi tergantung atau disesuaikan dengan keadaan sekolah itu masing-masing, terutama masalah pendidikan. Jadi setiap sekolah saya yakin memiliki masalahnya atau masalah yang berbeda-beda. Setiap sekolah, setiap tempat dengan berbagai macam budaya yang ada di sana. Otomatis kebutuhan inovasi juga berbeda-beda. Apakah itu dari segi fasilitas atau dari segi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau kita melihat inovasi pendidikan ini khususnya sifatnya itu menjadi mobile, itu tergantung bagaimana keadaan di sekolah tersebut. Dan yang paling paham tentunya pendidik yang ada di sana. Pendidik yang ada di sana serta walaupun misalkan dari satu atap pemerintahan itu membuat satu inovasi khusus untuk semua sekolah, salah satu buktinya, maaf saya sedikit menyampaikan, pembelajaran atau kurikulum Merdeka itu kalau kita samaratakan dengan semua sekolah yang ada di Indonesia itu tidak bisa masuk semua sekolah. Kan sampai ada sekolah penggerak kan, itu maksudnya anggap saja itu bahan promosi dengan sebagainya itu. Tapi yang saya alami bahkan di pesantren, pembelajaran Merdeka itu ya inovasi baru selama tahun-tahun ke belakang itu nggak bisa masuk semuanya maksudnya. Itu artinya apa? Itu bukan kebutuhan yang pas untuk beberapa sekolah yang lain, kan yang memang kita memiliki masalah tertentu. Itu artinya memang sifat inovasi ini itu tergantung pada keadaan sekolah tersebut. Yang paling tahu ya kembali lagi yang tadi, yaitu pendidiknya masing-masing. Hanya sedikit sharing saja, Pak. Terima kasih. sama-sama Pak Rahmat. Ya mungkin saya tadi ada bawakan saya itu pembahasannya karakteristik ya. Jadi pembahasannya karakteristik pendidikan itu, inovasi pendidikan itu merupakan eh, karakter dari setiap inovasi, cuman itu aja ya. Jadi pasti setiap inovasi itu mempunyai karakter yang berbeda. Misalkan pendidikan di Indonesia, kita udah pada tahu ya bahwa di Indonesia itu sistem pendidikan ada yang dari sistem pesantren seperti kata Pak Barli yang menyakup bagaimana lingkungan itu sendiri. Jadi karakternya juga nggak bisa karakter di pesantren masuk pada karakter, disamakan karakternya dengan pendidikan yang cuman hanya sekolah saja gitu. Jadi setiap jenjang pendidikan atau tempat pendidikan mempunyai karakter pendidikan yang berbeda dan juga inovasinya pun pasti berbeda. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Silakan yang lain atau ada yang mau menambahkan. Sedikit ya, Pak Aus, barangkali dalam konteks karakteristik tadi, tentu kita harus bisa melihat dan menilai terkait pelaksanaan yang terjadi di, katakanlah di sebuah lembaga ya. Ya tentu di sini kita mesti memahami karakteristik yang mana nih yang menonjol, bahkan itu bisa menjadikan sebagai sebuah brand image ya, brand image yang melekat pada sebuah lembaga tersebut. Jadi artinya begini,
kita juga bisa memetakan harusnya karakteristik apa nih yang sudah terjadi di lingkungan kita saat sekarang, sehingga itu mampu eh, menjadi daya jual, tentu daya jual yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat secara umum, dan itu menjadi sebuah brand image yang melekat ya terhadap masyarakat. Sebagai sebuah contoh, di pesantren tadi balik lagi ke tadi yang disampaikan Pak Barli ya, contoh di pesantren Pak Barli, seperti kemarin pelaksanaan sholat taraweh 30 juz. Nah, itu kan salah satu contoh, dan itu menjadi sebuah brand image ya ketika kita melihat di media sosial, di televisi dan sebagainya ya tersiar bahwa di Indonesia ada loh eh, sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang menerapkan sholat taraweh ya, contohnya contoh aja sholat taraweh sampai dengan 30 juz dalam satu malam. Nah, itu kan menjadi sebuah karakter yang yang khusus ya, dan itu betul-betul menjadi yang tadi saya sampaikan, menjadi brand image ya, image kepada masyarakat, dan itu bisa menjadi nilai jual tersendiri kepada lingkungan tentunya, baik itu lingkungan terdekat ya maupun lingkungan secara umum, bahwa di tempat tersebut memiliki sebuah karakter khusus yang sudah terbiasa atau sudah lazim dilaksanakan. Nah, yang lain apakah mampu itu tadi memetakan tadi karakteristik apa nih yang terjadi di kita, sehingga kita bisa membaca apa kelebihan kita, apa keunggulan lembaga yang ada di internal kita, sehingga kita mampu menjadikan keunggulan-keunggulan di internal kita ini sebagai sebuah daya jual kepada masyarakat. Kira-kira begitu tuh tambahan sedikitnya. Punten. Terima kasih. Ini menarik, pas sedikit. Serius, ini menarik ini. Eh, saya melihat itu beberapa sekolah unggulan yang anggap saja itu unggulan karena memang menawarkan harga selangit itu. Kenapa dengan harga contoh misalkan uang bangunan saja bisa sampai 50 juta, 60 juta, tapi masih banyak orang yang mau daftar ke sana. Tadi kata Pak Bambang itu betul, karakteristik itu. Karena ada daya jualnya itu. Sampai orang tua itu mau nembak berapapun biayanya, kita tebak yang penting anaknya itu goalnya masuk sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Salah satu contoh misalkan yang sedang tren itu mungkin sekolah tahfidz mungkin ya, yang dimana menjanjikan kepada anak akan hafal 30 juz dan sekian. Misalkan sekolah-sekolah yang memang berakreditasi A atau lebih itu mungkin yang memberikan daya jual yang luar biasa dan memang menjanjikan eh, hasil yang luar biasa juga, termasuk yang menjadi karakter dan daya jualnya itu dari lulusan-lulusannya. Itu betul, emang termasuk sekolah kita ya yang kita di sana. Kira apa ini? Kita ingin menjadikan anak itu seperti apa, daya jualnya ke masyarakat apa, tujuan dan potensinya apa. Nah, itu mungkin menjadi PR mungkin ya buat kita juga. Terima kasih. Iya betul betul Pak Rahmat. Jadi kita ingat ya di awal eh, pembelajaran mata kuliah ini juga Pak dosen juga kan memperkenalkan dosen kita tentang Pak Lukman itu sebagai sebuah model ya, model bahwa inovasi yang notabene-nya sudah terjadi itu mampu mendongkrak nilai jual pada lembaga yang tersebut. Sehingga begini, inovasi itu mendatangkan nilai materi betul. Kenapa? Karena begini, seseorang berani mengeluarkan
uang seberapapun, karena dia melihat bahwa ketika dia memasukkan, contoh ya, memasukkan putra-putrinya di lembaga tersebut, itu ada satu pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang besar, yang yang dia harapkan mampu dia dapat ya, dia dapat dan mampu menjadikan putra-putrinya itu sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi artinya inovasi itu mempengaruhi materi, betul. Materi dalam pengertian maksud saya itu mempengaruhi nilai jual ya, materi materi tersebut. Saya contohkan di lembaga di tempat kami ya di sekitar wilayah Kota Depok. Kebetulan saya membidangi 11 sekolah ya. 11 sekolah itu dengan karakteristik macam-macam. Masing-masing itu dia punya punya gaya sendiri, punya setelan sendiri. Namun ada dari 11 sekolah itu yang sangat berbeda dengan kebanyakan sekolah-sekolah lain di satu wilayah di Kecamatan Beji, Kota Depok. Kenapa? Karena di satu sisi ada madrasah yang katakanlah orang tuanya membayar SPP aja dengan hitungan angka sekian itu sangat berat atau sangat besar menurut menurut orang tuanya. Tapi di satu sisi lain ada sekolah yang notabene masih satu wilayah ya, satu kecamatan itu mampu mentargetkan satu orang itu sekian puluh lipatnya dari sekolah yang tadi itu. Ya, contohlah kalau kalau kita bicara angka ya, misalkan sekolah A mentargetkan 100.000 untuk SPP aja banyak yang mengeluh. Tapi faktanya di sekolah lain yang notabene-nya masih satu kecamatan, dia bukan bukan 100.000, bahkan mendekati angka 1 juta. Tapi apa yang terjadi? Muridnya itu atau siswanya itu, kalau dihitung presentasi itu 10 kali lipat dari sekolah yang notabene-nya SPP-nya kecil. Itu menunjukkan bahwa itu sebagai indikator bahwa ketika sebuah lembaga berani berinovasi dan inovasi ini sudah teruji ya, sudah membuahkan sebuah hasil dan terlihat dan dirasakan oleh banyak, terutama banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat tersebut, maka ini menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi sekolah untuk membuat sebuah penawaran-penawaran ya. Jadi kalau bahasa Okemnya, yuk mau masuk ke sekolah sini wani piro, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi itulah yang kita maksud bahwa karakteristik inovasi ini mampu mendongkrak nilai jual terhadap sekolah tersebut. Kira-kira begitu tuh lanjutannya. Wah, jadi panjang nih ya. Lanjut, Pak. Makasih. Wah, ngeri, ngeri. Monggo, Pak Nafis. Gini ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ngantuk-ngantuk sidik gitu. Berbicara tadi awal ya, dari awal yaitu tentang inovasi-inovasi sebenarnya gini, yang berhak memikirkan inovasi itu pendidik atau yang punya lembaga kira-kira. Saya juga pusing itu. Jadi pendidiknya atau yang punya lembaganya itu yang harus memikirkan inovasinya itu. Jadi ketika kami mengajar ya di sekolahan atau di madrasah gitu, melihat bahwa
kok sekolah gini-gini aja gitu. Jadi artinya tetap nihil. Jadi kalau Pak Bambang tadi bilang ada nilai materinya, terus nilai jualnya, dan lain itu kok kelihatannya menarik sekali gitu. Tapi ini curhat ya, curhat aja ini. Eh, Ketika di madrasah yang kami ampu itu, kelihatannya apa namanya stuck gitu, berhenti di zona aman gitu. Nah, itu berarti tidak ada yang memikirkan ke depannya atau gimana menurut bapak-bapak itu. Jadi ya, tadi kan dari awal saya bilang, yang mikir inovasi ini harus pendidik atau orang yang punya lembaga gitu. Atau orang yang memiliki orang yayasan lah gitu. Atau bagaimana Pak? Menurut bapak-bapak itu loh. Terima Saya kasih. sambung ya Pak Nafis. Iya, ya Ini silakan. pengalaman aja. Saya jujur boleh dibilang apa ya bahasanya ya yang pas itu. Masuk ke dunia madrasah itu seperti masuk ke dunia yang sebelumnya memang bukan siapa-siapa gitu tuh. Jadi artinya kita ini punya basis ke kualifikasi itu bukan sebagai seorang pendidik, bukan, sama sekali bukan. Bahkan lebih ekstrim dari itu kita punya basis kualifikasi itu tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Namun ketika masuk waktu itu, ini pengalaman pengalaman pribadi ya Pak, masuk ke dunia madrasah tahun 2000 2011 kalau saya nggak salah ya. Itu apa yang saya lihat, apa yang kami lihat, betul kata Pak Nafis bahwa yang terjadi di madrasah itu stuck, stuck. Seolah-olah mereka nyaman dengan kondisi seperti itu. Padahal ketika mereka waktu itu mau melihat keluar ya, melihat keluar ya, eh, studi banding katakanlah. Maka saya yakin di situ dia akan melihat bahwa ternyata yang terjadi di dunia madrasah saat itu sangat tertinggal gitu, ya, tertinggal. Bahkan eh, mereka yang tadinya sangat pede, barangkali ketika mereka sudah melihat dunia luar itu, saya akan berpikir gitu, berpikir akan apa namanya, meresetting pikirannya. Nah, saya yang terjadi juga dulu seperti itu, ya. Jadi ketika kita masuk ke dunia madrasah, apa yang terjadi? Ya apa adanya aja, apa adanya aja. Sedangkan kita punya sedikit pengalaman terkait dengan manajerial, terkait dengan inovasi yang terjadi. Ketika kita masuk ke dunia yang stuck waktu itu, apa namanya? Jiwa itu berontak ya, jiwa itu berontak. Kita tidak bisa berbohong dengan hati nurani barangkali saat itu. Wah, ini mah harus harus kita mulai sebuah perubahan. Maka ada sebuah bahasa ya bahwa siapapun siapapun di sini berarti bukan bukan hanya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang eh, katakanlah yang punya yayasan gitu kan atau kepala sekolah dan sebagainya. Jadi bahasa siapapun di sini artinya bahasa universal ya, bahasa umum. Jadi siapapun yang memiliki ide, maka dia itu ketika idenya disampaikan, kemudian disambut, kemudian dicoba untuk diimplementasikan, maka dia sudah berfungsi sebagai change agent atau agen perubahan. Nah, itulah yang terjadi. Sama seperti dulu pengalaman kami, saya masuk ke dunia madrasah melihat eh, dunia yang stuck tadi yang seperti Pak Nafis ceritakan, bukan curhat, betul, itu juga saya alami. Namun hati yang paling dalam itu merasa ya bahwa kalau ini dipertahankan, wah
madrasah tidak akan mampu berkembang, gitu tuh. Tidak akan mampu bersaing dengan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Diknas barangkali, gitu. Mungkin saat itu baru hanya yang berbasis IC ya, insan cendekia barangkali yang hanya mampu mampu bersaing dengan madrasah atau sekolah lain gitu. Tapi kan kebanyakan madrasah itu kan berbasis atau diselenggarakan oleh masyarakat, ya, swadaya masyarakat gitu. Tapi kalau itu tidak memiliki inovasi yang kuat, tidak mampu menjadikan siapapun yang regulasinya baik itu pendidik atau tenaga kependidikan, bahkan orang yang punya yayasan itu mampu menjadikan sebagai dirinya change agent atau agen perubahan, ya sekolah tidak akan berubah. Itu tadi, Pak. Nah, apalagi sekarang inovasi-inovasi tersebut sudah mulai diakomodir oleh pemerintah. Mana buktinya? Buktinya nggak usah jauh-jauh, kita aja nih, kita sebagai mahasiswa barangkali yang berangkat dari katakanlah sebagai seorang tenaga pendidik, tapi basis kualifikasinya mungkin belum sesuai atau belum linier gitu kan, atau belum apalah, maka di situ pemerintah membuatkan sebuah regulasi sehingga kita mampu mengupgrade kualifikasi, mengupgrade soft skill, mengupgrade apapun hard skill kita juga di-upgrade melalui PJJ ini. Ini adalah sebuah bentuk inovasi. Sehingga apa? Sehingga kita nanti mampu ke depannya itu memiliki daya jual yang tinggi ya, daya saing yang tinggi, kita memiliki kompetisi yang cukup untuk dijadikan sebagai pendidik dan membawa amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan anak-anak generasi sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang nanti mereka akan hidup di masa mereka. Jadi mereka itu kita siapkan, itulah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira begitu, Pak Nafis. Mungkin saya nambahin sedikit ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Nafis dan yang lain, Pak Barli dan Pak Rahmat. Terkait dengan siapa dan mulai dari mana untuk meningkatkan inovasi. Sebenarnya kalau kita ketahui di madrasah, itu ketika kita mau menjelang akreditasi atau visitasi, itu pasti ada yang namanya TPM, tim penjamin mutu madrasah. Nah, tim penjamin mutu madrasah itu adalah bertugas untuk mengembangkan potensi, inovasi, kemudian menganalisis kemampuan, peluang, tantangan, hambatan, itu kan sudah ada itu. Nah, TPM itu terdiri dari, tim penjamin mutu itu terdiri dari yayasan. Dalam hal ini bisa ketua yayasan, anggota, kemudian komite, ada kepala madrasah, kemudian ada guru, kemudian ada wali murid kalau di tingkat MI, kalau MTS dan MA itu ada siswa justru. OSIS di situ ada. Kemudian siapa sebenarnya yang harus membuat inovasi? Ya semuanya. Terkait dengan sarana dan prasarana misalnya. Kalau di tingkat MTS MA itu kan ada Wakasarpras. Itu mereka bisa berinovasi, menimbulkan ide bagaimana dengan budget atau kemampuan madrasah yang minim, mereka bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Misalnya melalui pemerintah daerah, baik itu yang bersumber dari hibah maupun dari pusat yang namanya DAK. Kemudian yang kedua misalnya tenaga pendidik. Apakah bisa berinovasi? Ya justru tenaga pendidik itu di standar prosesnya itu bisa mengembangkan perangkat pembelajaran, model atau gaya pembelajaran. Kemudian di situ juga ada kegiatan ekstra dan sebagainya. Kalau tadi di situ kebanyakan ada grand image, kemudian apa yang mau dijual, ditawarkan pada masyarakat, ya otomatis semuanya itu harus berperan. Nah di sini kembali ke individu masing-masing nanti pada akhirnya.
Kalau seandainya seorang kepala madrasah sebagai leader di situ mempunyai inovasi, mempunyai kemampuan manajerial, sosial, profesional yang mumpuni, akan tetapi sumber daya di situ di madrasah tersebut tidak mau berubah, ya juga sama saja. Artinya kembali ke individu masing-masing. Artinya apabila kita mau mengembangkan madrasah, itu harus punya niatan yang sama, visi dan misi itu harus benar-benar ditanamkan kepada mereka dan mereka siap untuk berubah bersama. Tanpa adanya kebersamaan, keinginan untuk berubah, hanya beberapa bagian saja, elemen saja yang berubah, maka madrasah tersebut tidak bisa maju. Jadi siapa yang harus membuat inovasi yang tadi ditanya Mas Nafis? Ya semua yang terlibat keluarga besar madrasah, dalam hal ini adalah TPM, tim penjamin mutu madrasah. Kalau di kita di manajer terhadap keuangan, itu di kita ada yang namanya tim inti. Ada tim inti madrasah yang mengelola baik itu keuangan yang masuk, baik pengelolaan, pembiayaan dan sebagainya. Itu saya kira itu. Artinya inovasi itu bisa berjalan di sebuah madrasah atau lembaga manakala di situ memang visi misinya jelas, tersosialisasi, kemudian program atau misi untuk mencapai visi itu jelas, kemudian dari visi dan misi itu diturunkan ke dalam program kepala madrasah jelas, kemudian di situ juga kembali lagi ke ada peningkatan atau kapasitas daripada sumber daya yang ada, baik itu kepala madrasah, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Artinya keluarga besar madrasah mau berubah, mau berkembang, seperti itu. Nah sekarang yang menjadi problem bagi madrasah di kita ini adalah terkait dengan ya tadi kembali lagi ke pembiayaan. Kalau kita menganalisis itu kebanyakan ya kita memang keterbatasan biaya. Kalau kita berinovasi di samping satu adalah secara materi biaya, yang kedua adalah kapasitas atau sumber daya yang ada di madrasah. Seperti tadi dicontohkan oleh Pak Kaji Barli bahwa di Pondok Pesantren Kaji Barli dulu 10 juz, meningkat lagi 20 juz, kemudian 30 juz. Di situ sebelum ada inovasi sholat tarawih 30 juz, itu otomatis sudah menyiapkan sumber dayanya. Apakah bisa? Oh ternyata di situ ada 3 orang tahfidz. Tanpa ada orang yang hafid di situ, otomatis tidak bisa menjalankan hal itu. Artinya kembali ke sumber dayanya seperti itu. Mungkin saya hanya sebagai penggembira lah. Mungkin itu bisa menjadi gambaran. Kalau di kita itu yang sudah kategori di madrasah yang sudah kategori mutunya luar biasa ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, sementara ini ya tetap IC. IC itu adalah madrasah memang unggulan, itu memang madrasah Intan Cendekia itu memang dimanapun memang menjadi unggulan. Tapi walaupun seperti itu di tempat saya juga, saya bisa mencontohkan, saya banyak sekali lembaga-lembaga yang siswanya juga mencapai 600, 700 itu ada, padahal swasta itu. Ya mereka mempunyai itu tadi, sebenarnya sama, cuman proses pengelolaannya mereka punya kekeluargaan yang sangat solid, mereka mau berkembang, berinovasi, mau mengembangkan kapasitasnya, baik itu melalui webinar atau seminar secara langsung, baik itu lewat BDK maupun melalui aplikasi MMOC atau aplikasi pintar. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas. Jadi ketika kapasitasnya mumpuni, otomatis masing-masing baik itu pendidik, kepala maupun tenaga pendidikan itu pasti mempunyai inovasi masing-masing. Kalau kepala otomatis cara manajerial, cara mengembangkan madrasah bagaimana, cara berkolaborasi dengan madrasah lain, madrasah unggulan yang lain, bagaimana cara mengembangkan madrasah melalui kerjasama dengan TK maupun RA, itu mungkin bagian kepala madrasah. Untuk berinovasinya bagaimana? Kembali lagi ke kearifan lokal. Kemudian yang kedua misalnya pendidik. Dalam hal ini inovasi pendidik adalah mengembangkan agar siswa itu mempunyai output yang nantinya bisa dijual katakanlah. Lah tanpa adanya inovasi dalam proses pembelajaran, baik itu melalui media pembelajarannya, kemudian kegiatan-kegiatannya, apalagi sekarang kalau menggunakan kurikulum Merdeka kan ada sesuatu yang bisa dijual atau diekspos di media atau di mana, itu kan bisa untuk sebagai grand image tadi yang disampaikan Pak Bambang.
adanya P5RA. Nah, P5RA itu kan dikembangkan sangat luar biasa, tapi kembali lagi ke kemampuan finansial daripada madrasah. Itu adalah tugas daripada pendidik. Kemudian yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah mempunyai fungsi terkait dengan manajerial sebagai tangan dari kepala madrasah. Seandainya kalau di kami itu yang siswanya berapa itu sudah 600 itu percontohannya, itu sekarang sudah menggunakan terkait dengan pembayaran baik itu infak harian, infak bulan itu sudah menggunakan namanya elektronik, itu bekerja sama dengan BRI namanya apalah. Itu ada. Jadi mereka itu diberi ID card, lah ID card itu bisa digunakan untuk transaksi. Itu tahun kemarin belum dilakukan, tapi tahun ini 1 tahun ini sudah dilakukan, sehingga di situ kata kepala sekolahnya yang saya kunjungi itu sudah sangat meningkat siswanya, sudah bertambah. Yang tadinya hanya menerima 2 kelas, tahun ini sudah 4 kelas. Bahkan tahun ini sudah ditutup pendaftarannya karena hanya membuka 5 kelas. Hari ini sudah ditutup pendaftarannya untuk yang tahun 2024-2025. Itu seperti itu sih, seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, kami juga punya madrasah binaan, itu ada 40, itu juga berbeda-beda. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, sama. Saya dengan Pak Bambang juga sama. Saya itu basicnya bukan pendidik sama sekali ketika saya masuk ke madrasah. Tapi dengan kita belajar, meningkatkan kapasitas, sehingga bisa menyesuaikan. Kalau saya bilang itu kadang-kadang aneh Pak Bambang. Saya itu basicnya syariah misalnya. Sarjana syariah. Tapi ketika saya masuk menjadi tim inti kabupaten TIK yang berkecimpung di bidang IRKAM atau keuangan, saya melalui proses dengan persaingan begitu ketat, alhamdulillah keterima. Sama halnya saya masuk di Fasda itu sama sekali tidak ada kaitan dengan tapi bisa diterima. Itu salah satu contoh dalam bentuk pengembangan diri. Pengembangan diri, bagaimana kita berinovasi agar kita itu bisa berubah, bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di masa sekarang ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke Pak Bos, terima kasih. Masya Allah, pengalaman. Kuncinya sebetulnya cuma satu, Pak Nafis. Ada Apa nggak Pak? keinginan untuk berubah? Itu aja sih. Jadi keinginan yang kuat untuk berubah itu mampu menjadikan sesuatu yang tadinya mustahil, ya tidak masuk akal, menjadi atau yang tadinya unlogis ya, karena keinginan kuat, insya Allah akan terbuka jalan gitu tuh, akan terbuka jalan sehingga mampu tercapai, tercipta dan terwujud gitu. Matur suwun Pak Topik, Boya ojo dibuka loh Pak. Itu privasi Pak. Iya, caranya supaya memotivasi Pak. Oke, monggo monggo. Nah, sip. Paus kumaha ya teh? Kan itu udah kita diskusi. Jadi intinya eh, tadi ya sempat saya bahas bahwa ada karakteristik karakteristik inovasi pendidikan merupakan ya ciri khas dari eh, setiap individu atau tingkah laku atau tanda khusus dari beberapa lembaga atau eh, tempat pendidikan itu sendiri, bisa ke lingkungan atau bisa ke apa jenjang, ya. Nah, dan untuk menarik progres dari masyarakat itu sendiri sih, ya. Intinya seperti itu. Jadi beberapa
karakteristik. Inovasi merupakan bukti bahwa keberagaman dalam pendidikan itu emang ada sih. Bagaimana tempat atau jenjang atau alur pendidikan itu sendiri. Jadi mempunyai karakter yang bisa dikatakan unik ya di pendidikan itu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Ibu, eh, Pak dosen, barangkali ada arahan lain. Ya mungkin Pak dosen, Pak Lukman ingin menyampaikan kesimpulan atau tambahan dari diskusi pada hari ini, mulai dari kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 3. Kami persilakan Pak dosen. Baik, terima kasih Mbak Moderator dan kawan-kawan semua. Cukup mendengar ya Pak? Cukup, Jelas Pak. ya? Jelas. Jelas, Pak. Ya, saya menggunakan 2 perangkat soalnya, barangkali biar jelas. Apa yang ditanyakan tadi oleh teman-teman sebenarnya sudah bisa saling terjawab satu sama lain. Saya kira dalam konteks pendidikan tidak ada yang baku dalam menjawab karena semua memiliki persepsi atau pandangan masing-masing. Maka sangat tepat jika mata kuliah ini memang banyak diskusi sebenarnya. Karena harus menyerap pengalaman satu dengan yang lain. Tidak hanya cukup dengan teori atau membaca konsep-konsep yang ada. Saya cukup tergelitik dengan pertanyaan, siapa yang akan melakukan inovasi ini? Apakah yayasan, apakah guru, ataukah siapa gitu. Ya, dalam teori manajemen, sebuah perubahan itu saling berkaitan. Tidak bisa hanya owner saja, tidak bisa hanya yayasan saja, tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa hanya komite atau forum-forum sekolah saja. Akan tetapi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di sekolah tersebut harus terlibat dan harus sama-sama melakukan inovasi. Berikutnya adalah, Bapak saya mahal nggak punya modal. Nah ini sebagai tantangan sebenarnya, bukan sebagai kendala, tapi tantangan. Seperti halnya saat ini saya sedang menjadi konsultan di sebuah pendidikan dari RA, MI, MTS, Alia. Nah, mereka ini bermacam-macam dengan pengamatan kami. Tadi juga ada yang menjawab, ada yang menjelaskan bahwasanya saat ini kami berada di zona nyaman atau zona yang apa yang ada ya demikian itu. Lalu menarik tadi ada yang bertanya, pertanyaannya adalah siap tidak, memulai kapan, siap tidak. Nah ini bagus, pertanyaan yang cukup mematikan. Maksudnya adalah yang memulai tentu ya kita semua, bukan orang lain. Tentu dimulai dari guru. Guru kadang kalau yayasan ataupun owner mungkin kurang paham mau dibawa kemana lembaga. Sedangkan yang tahu adalah para guru yang melakukan di lapangan itu. Nah berikutnya tadi berkaitan dengan inovasi bisa dimulai dari hal kecil seperti sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Bagaimana anak-anak kita bicara yang murah atau tidak usah mikir-mikir modal, nggak usah beli A, beli B, beli C. Minimal bagaimana anak-anak mampu untuk bersih, ada sampah diambil, dan tentu guru sebagai model di lembaga tersebut. Kemudian bagaimana budaya-budaya sekolah juga dilakukan, baik itu tadi budaya bersih, budaya 5S, budaya beribadah, budaya tertib, budaya sopan, dimulai dari hal itu sendiri. Maka tadi apa karakteristiknya? Betul, karakteristiknya adalah disesuaikan dengan kondisi di mana sekolah tersebut dan kondisi karakteristik, kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan brand? Brand atau
keunikan lembaga atau ciri khas lembaga. Juga tentu MI atau MTS ini juga seharusnya memiliki program-program yang bisa mengimbangi dengan sekolah-sekolah IT atau terpadu lainnya. Di daerah kami juga sama, untuk lembaga MI atau MTS cenderung di Cirebon khususnya ya, tidak terlalu agak sedikit redup atau kalah dengan lembaga-lembaga yang bertema IT atau terpadu. Sehingga mari sama-sama dalam mata kuliah ini inovasi pengelolaan lembaga. Maka semua berkaitan bagaimana tahapan-tahapan itu dibarengi dengan niat action yang ikhlas dan baik. Jangan sampai kita yang saat ini sedang membahas inovasi tidak bisa melakukan contoh yang baik. Dalam hal apapun, apa saja, tidak harus memiliki modal yang banyak, tidak saya kira. Dimohon dipatahkan, jangan berpikir dari mana, angkanya berapa, membeli apa tidak. Lakukan apa yang bisa dilakukan demi terwujudnya perubahan-perubahan yang baik. Betul tadi disampaikan juga platform-platform pemerintah juga banyak. Pertanyaannya adalah apakah kita siap, apakah kita mau belajar, kan seperti itu. Apakah mau kita memantau HP, melihat layar laptop, dan seterusnya. Terlepas dari itu hanya bagian dari usaha pemerintah. Saya kira banyak usaha-usaha yang lain, usaha-usaha yang lebih dibanding dengan di depan laptop atau HP. Mudah-mudahan teman-teman di sini menjadi pioneers atau orang-orang yang bisa membawa sedikit inovasi, bukan merubah, tapi mewarnai, memberikan variasi, meningkatkan, menjaga yang sudah baik, dan mengawal yang sudah baik, juga memberikan polesan-polesan tertentu sehingga kita dilihat oleh rekan guru lain bahwasanya kita SDM yang siap untuk memulai menambahkan sesuatu yang baik. Terima kasih, itu dari saya karena memang di sini sudah mulai adzan duhur, juga waktu menunjukkan jam 12. Terima kasih yang sudah presentasi. Alhamdulillah kita sudah hampir setengah dari total yang direncanakan. Insya Allah nanti dinamis, bisa komunikasi lagi, dan nanti jangan pasif. Maksudnya nggak apa, curhat aja, curhat, saling bercerita, saling menjelaskan, berbagi pengalaman. Karena semester 6 ini di mata kuliah ini aplikatif sifatnya. Harusnya memang kita pengen juga menggali bagaimana kondisi lembaga masing-masing, bukan bermaksud mencari masalah, tapi bagaimana Bapak Ibu semua menggali lembaganya masing-masing dan ide apa yang mau dilakukan, yang mau dilaporkan kepada pimpinan lembaga sebagai tugas mata kuliah, atau ada yang dengan bahasa mini riset atau riset yang sederhana atau penelitian yang sederhana, sehingga benar-benar Bapak Ibu mengamati lembaga masing-masing, dibuat sebuah kesimpulan dan memberikan saran, juga syukur temuan dan solusi. Masalahnya apa, sarannya apa, kesimpulannya apa, dan apa solusi yang ditawarkan untuk memberikan sedikit tadi inovasi atau sedikit variasi di lembaga Bapak Ibu. Bukan bermaksud merubah, hanya mewarnai yang sudah ada. Bapak Ibu saya hormati, karena madrasah ini sudah berpuluh-puluh tahun, kami juga sadar bahwasanya merubah lebih sulit daripada memulai. Maka kami juga sama mengamati rata-rata karena sudah puluhan tahun, dengan kondisi-kondisi yang sudah terbiasa demikian, dengan hal-hal yang ya sudah hanya melakukan itu kan, berulang-ulang. Padahal jika di kemudian hari madrasah ditinggal oleh orang, madrasah mulai dijauhi oleh orang, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ke arah sana. Maka mata kuliah ini sebenarnya memecut sharing dan saling berbagi pengalaman agar supaya bisa menyerap pengalaman masing-masing, berikutnya meningkatkan
program di sekolah yang belum dilakukan atau belum ada. Karena orang mau tidak mau melihat sebuah pelayanan bukan hanya dari gedung, bukan hanya dari fisik, bukan hanya dari kelengkapan sekolah, tapi juga melihat bagaimana guru sebagai model, bagaimana guru menjadi sosok acuan, dan bagaimana program-program di sekolah yang memang nempel pada anak-anak, baik output, outcomes, dan yang lainnya itu berbanding lurus dengan program yang ada. Sekalipun ada sekolah tertentu yang berbiaya mahal, orang tua mungkin akan mau jika harus ada tambahan biaya. Tentu mereka juga melihat bagaimana pihak lembaga mau melayani anaknya, mau mendampingi putra-putrinya, bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik dan membimbing dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak dosen Matur suwun atas Pak Dosen, terima penguatan, kasih. ya, atas penguatan dari diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa aplikasikan di sekolah kita masing-masing untuk melakukan inovasi atau perubahan dari hal-hal yang sifatnya ringan-ringan saja, sifatnya kecil menjadi inovasi yang bersifatnya besar. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa besok pagi kita Zoom lagi di mata kuliah Pak Taqiyuddin, ya, jam berapa tuh? Jam 7.30 ya, besok kita Zoom lagi dengan Pak Taqiyuddin, sejarah pendidikan Islam. Karena kemarin minggu yang lalu, pekan kemarin nggak jadi kita ganti dengan minggu ini, ya, hari Ahad besok untuk Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Diinfokan lagi Pak di grup tentang Zoom besok. Ya, nanti saya kirim linknya ya. Karena Siap. banyak teman-teman yang banyak merasa dengan jaringan atau internet nggak ada gitu. Siap. Ya, nanti saya kirim link Zoom-nya untuk besok pagi.